Di bawah terik matahari yang menggantung panas di langit Jakarta, Rano mengangkat adukan semen dengan tangan yang mulai kapalan dan penuh luka. Keringatnya mengalir seperti air hujan, membasahi kaos lusuh dan celana belel yang sudah dipenuhi bercak semen kering. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang kuli bangunan dari kampung terpencil di lereng Gunung Lawu. Tapi matanya menyimpan kedalaman yang tak biasa. Setiap kali ia menatap, seakan ada sejarah panjang yang belum terungkap. Hari itu, ia ditugaskan di proyek pembangunan paviliun mewah di halaman belakang rumah seorang Taipan ternama, Raimon Wibisana. Rumah itu bak istana, pagar besi setinggi pohon kelapa, pilar-pilar putih menjulang, dan taman seolah ditata oleh tangan dewa. Para mandor dan rekan kuli hanya bekerja diam-diam, takut bicara keras-keras. Tapi Rano justru diam karena hatinya berat. Ada sesuatu dari rumah itu yang membuat dadanya sesak, entah kenapa. Saat istirahat makan siang, ia duduk bersila di bawah pohon beringin tua di pojok halaman. Di sana, seorang pembantu parubaya bernama Mbak Sri sedang menyapu. Perempuan itu, entah kenapa, merasa nyaman bicara dengan Rano. "Ibu majikan kami sudah koma 3 tahun, Mas," katanya lirih sambil menunduk. Semua dokter sudah angkat tangan. Tapi Tuan Raimon tetap berharap. Rano terdiam. Ia memejamkan mata. Sebuah bayangan datang dalam benaknya, bayangan gurunya, Ki Sakatirta, tabib dari desa Lamuk yang mengajarinya ilmu penyembuhan melalui energi titik tubuh dan ramuan alam. Ia memang sudah lama meninggalkan ilmu itu. Tapi kabar tadi mengusik hatinya. 3 tahun koma, dan belum juga sadar. Hatinya bergetar, sesuatu memanggilnya untuk bertindak. Keesokan harinya, ia memberanikan diri menghampiri pintu utama rumah besar itu. Satpam tinggi besar menahannya. "Kamu mau apa?" bentaknya. Rano menjelaskan dengan suara pelan namun yakin bahwa ia ingin mencoba membantu sang ibu. Satpam tertawa meremehkan. "Lu pikir ini rumah dukun? Sana kerja aja, jangan halu." Namun Raimon yang kebetulan lewat, mendengar keributan itu. Ia menoleh, wajahnya dingin dan tajam. "Apa yang kau inginkan dari ibuku?" tanya Raimon datar. Rano menunduk sopan. "Saya tak menginginkan apapun, Tuan. Hanya ingin mencoba menyembuhkan. Ilmu saya tak sebanding dengan dokter, tapi siapa tahu Tuhan berkehendak lain." Raimon menyipitkan mata, lalu tertawa dingin. "Kuli mau menyembuhkan orang koma? Lucu." Ia berbalik hendak pergi. Tapi saat itulah, dari dalam rumah, seorang perawat berlari tergopoh-gopoh. "Pak Raimon, tadi, Ibu mendesah pelan. Pertama kalinya dalam 3 tahun. Semua terdiam. Mata Raimon membelalak. Ia menoleh ke Rano dengan sorot mata yang kini berubah. Tak ada lagi cemooh, hanya rasa heran yang perlahan berubah menjadi ragu-ragu, dan secercah harapan yang tak berani ia akui. Sore itu, suasana rumah megah keluarga Wibisana mendadak hening setelah kabar bahwa Ibu Maya, sang ibu yang koma selama 3 tahun, mengeluarkan suara lirih. Para pelayan saling berbisik, dan perawat pribadi terlihat kebingungan mencari penjelasan. Di pojok belakang, Rano kembali ke adukan semennya, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi hatinya bergetar, ia tahu, suara itu bukan kebetulan. Alam sudah merestui niatnya. Di ruang tengah, Raimon berdiri lama di samping ranjang ibunya. Ia memandangi wajah pucat perempuan yang membesarkannya sejak kecil. Tubuhnya masih kaku, tetapi perawat bersumpah mendengar suara lirih, semacam rintihan lembut saat nama Rano disebut. Raimon masih enggan percaya. Bagaimana bisa seorang kuli bangunan biasa memengaruhi kondisi ibunya yang sudah dicoba ratusan dokter spesialis. Malamnya, Mbak Sri, pembantu yang akrab dengan Rano, menyelinap ke dapur tempat Rano istirahat sambil mencuci piring bekas makan rekan-rekan kulinya. "Mas Rano, saya nggak tahu ilmu apa yang sampean punya, tapi tadi waktu Ibu Maya mendesah, saya dengar dia bisik-bisik, bawa anak itu." Suara Mbak Sri bergetar. Ia menatap Rano seperti melihat seseorang yang bukan dari dunia biasa. Rano menarik napas dalam. Ia membuka kantong lusuh di dalam jaketnya, di sana tergulung 3 buah jarum kecil berwarna perak kusam, masing-masing dibungkus kain putih yang sudah berubah warna. "Ini peninggalan guruku, Mbak," bisiknya lirih. "Jarum ini hanya bisa digunakan 3 kali seumur hidup. Dan aku tahu, satu kesempatannya adalah untuk menyembuhkan ibu ini." Keesokan paginya, Rano diminta datang ke ruang tamu utama. Di sana, Raimon duduk dengan kemeja putih yang rapi, tapi matanya penuh kecurigaan. "Katakan padaku,
Apa maksudmu dengan menyembuhkan ibuku? Apa kau dukun? Rano menatapnya dengan tenang. Saya bukan dukun. Saya hanya mempelajari pengobatan energi tubuh. 3 jarum ini, bukan benda mistik, tapi wasilah. Dan semua kesembuhan tetap milik Tuhan. Raymond terdiam beberapa saat. Ia bukan orang yang percaya hal gaib. Tapi rasa harapan dan keputusasaan telah membuat tembok logikanya mulai retak. Jika kau menyentuh ibuku dan tak terjadi apa-apa, kau akan saya usir dari Jakarta. Ucapannya tegas, tapi matanya menyiratkan harapan yang mulai tumbuh. Rano hanya mengangguk pelan, tanpa rasa takut. Malam itu, Rano dipersilakan masuk ke kamar perawatan Ibu Maya. Ia membersihkan tubuhnya, berwudu seperti yang selalu ia lakukan sebelum menggunakan ilmu warisan gurunya. Ia membuka gulungan pertama dari 3 jarum, sebuah jarum tipis dengan ukiran kecil di pangkalnya. Ia menancapkan jarum itu perlahan di titik yang telah ia pelajari dari kitab tua gurunya, tepat di bawah tulang tengkuk leher. Saat jarum pertama menembus kulit Ibu Maya, seluruh ruangan terasa sunyi. Detik-detik berlalu seperti tahun, dan dalam hening itu, dari sela bibir Ibu Maya yang kaku, keluar embusan napas panjang, disertai bulir air mata yang jatuh dari sudut matanya. Rano menunduk, hatinya bergetar, ini baru permulaan. 2 jarum lagi, dan takdir akan berubah selamanya. Keesokan paginya, berita bahwa Ibu Maya meneteskan air mata dan menghela napas panjang menyebar cepat di antara penghuni rumah megah itu. Para pelayan tak henti berbisik. Sebagian mulai percaya bahwa Rano bukan orang biasa, tapi sebagian lain menganggap semua itu hanya kebetulan belaka. Raymond sendiri masih bungkam. Ia belum sepenuhnya yakin, namun malam itu ia tak bisa tidur. Untuk pertama kalinya sejak 3 tahun terakhir, hatinya gelisah karena harapan. Saat fajar menyingsing, Rano sudah bersimpuh di pojok taman belakang, berzikir pelan sambil menggenggam jarum kedua. Wajahnya tenang tapi sorot matanya dalam, seolah menyatu dengan alam semesta. Dalam hatinya, ia memohon petunjuk pada sang guru yang sudah lama wafat. Ya guru, jika ini benar jalanku, tuntunlah aku. Jangan biarkan aku sombong, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Pukul 8 pagi, Raymond memanggil Rano untuk duduk di ruang keluarga. Di sana sudah berkumpul 3 orang dari staf medis keluarga, termasuk seorang dokter saraf dari luar negeri. Salah satu dari mereka, pria keturunan India, mencibir saat mendengar Rano ingin menancapkan jarum lagi. Ini berbahaya, you are playing with something you don't understand. Rano hanya menunduk sopan. Ia tak membantah, karena ia memang bukan ilmuwan. Ia hanya menjalankan tugas jiwa. Raymond berdiri dan berkata tegas, kalau ini gagal, kita hentikan semua. Tapi jika ada perubahan lagi, aku ingin kau lanjutkan hingga yang ketiga. Kalimat itu menandai persimpangan nasib Rano, antara jadi harapan atau bahan ejekan. Ia mengangguk, lalu masuk ke kamar Ibu Maya, ditemani seluruh mata penuh kecurigaan. Dengan tangan yang gemetar karena tekanan suasana, Rano membuka kain putih jarum kedua. Jarum itu lebih panjang, ujungnya agak melengkung, konon digunakan untuk membangkitkan titik kesadaran di belakang tulang dada. Ia duduk di samping Ibu Maya, mengatur napas, dan menancapkan perlahan tepat di tengah tulang dada, lalu memutar setengah lingkaran seperti yang diajarkan gurunya. Beberapa detik berlalu, sunyi. Raymond mulai gelisah, para dokter saling pandang. Tapi tiba-tiba, dada Ibu Maya terangkat pelan, dan matanya bergerak di balik kelopak yang tertutup. Salah satu perawat menjerit pelan, menutup mulutnya. Dia merespons lagi. Tangan Ibu Maya bergetar, lalu pelan-pelan mengangkat ke arah cahaya lampu di langit-langit. Seolah menyapa dunia yang telah lama ia tinggalkan. Tangis Raymond pecah. Ia mendekap tubuh ibunya dan berlutut di samping ranjang, tak peduli lagi siapa yang melihat. Ibu dengar aku. Tanyanya, suaranya tercekat. Tak ada jawaban dari bibir sang ibu, tapi air matanya terus mengalir. Rano melangkah mundur perlahan, tidak ingin merebut momen itu. Di luar kamar, para pelayan mulai bersujud, sebagian menangis. Bukan hanya karena keajaiban, tapi karena mereka menyaksikan sesuatu yang bahkan para dokter telah putus asa untuk mempercayainya. Dan di sudut ruangan, dokter keturunan India tadi menatap Rano dalam-dalam. Wajahnya tak lagi menyimpan cemooh, hanya kekaguman yang tak terucap. Sementara itu, Rano tahu, 1 jarum lagi. 1 kesempatan terakhir untuk menyempurnakan keajaiban ini. Dan saat itu datang, seluruh dunia akan berubah,
bukan hanya bagi Ibu Maya, tapi juga bagi dirinya sendiri. Langit mulai mendung saat Rano berdiri di depan kamar Ibu Maya. Seolah alam ikut menahan napas menunggu akhir dari perjalanan panjang ini. Di tangannya tergenggam jarum ketiga, yang terakhir. Jarum paling kecil, namun yang paling sakral. Ujungnya berbentuk seperti kepala ular kembar, melambangkan keseimbangan jiwa dan raga. Jarum ini tak pernah ia sentuh sejak ia diwarisi oleh gurunya. Dan kini, saat itu akhirnya datang. Raimon mempersilakan Rano masuk tanpa berkata sepatah kata pun. Di balik wajahnya yang masih keras, terlihat bekas air mata yang belum sempat mengering. Di sekeliling tempat tidur Ibu Maya, berdiri dokter-dokter, perawat, bahkan beberapa pengurus yayasan keluarga Wibisana yang datang karena mendengar kabar keajaiban. Tapi tak satu pun berani bicara. Semua menunggu dalam diam. Suasana begitu tegang, sampai terdengar detak jam dinding yang seperti menghentak jantung. Ibu Maya kini membuka matanya, namun matanya masih kosong, tak fokus. Tangannya mulai bisa bergerak, tapi tubuhnya masih setengah sadar. "Ibu, Rano akan bantu lagi ya," bisik Raimon di sampingnya. Ibu Maya tak menjawab, tapi air matanya kembali jatuh, pertanda bahwa ia mendengar, dan ia berharap. Rano menarik napas dalam-dalam, lalu duduk bersila. Ia menutup mata, mengangkat jarum ketiga ke langit-langit ruangan, lalu menunduk dan mencium ujung jarum itu seperti mencium tangan gurunya. "Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, jika ini memang jalanmu, jadikan jarum terakhir ini sebagai kunci kehidupan, bukan kematian," bisiknya lirih. Tangan Rano lalu bergerak pelan, mencari titik di atas ubun-ubun Ibu Maya, yang disebut dalam ajian gurunya sebagai pintu langit. Jarum itu ditancapkan perlahan. Semua orang menahan napas. 5 detik, 10 detik, 20 detik. Tidak terjadi apa-apa. Rano mulai merasa dada sesak. Tapi di detik ke-30, tubuh Ibu Maya tiba-tiba menggigil. Jemarinya mencengkeram spray, dan ia menarik napas panjang, lalu bersuara. "Raimon," suaranya serak, parau, tapi jelas. Seketika seluruh ruangan gempar. Raimon membeku, lalu langsung memeluk tubuh ibunya sambil menangis keras. "Ibu, ibu sadar, ibu kembali." Rano menutup mata, air matanya jatuh. Bukan karena bangga, tapi karena ia tahu, satu bagian dari jiwanya kini telah ia serahkan sepenuhnya. Dalam ajaran sang guru, setiap jarum adalah pengorbanan jiwa. Sekali digunakan, tak bisa diulang. Dan kini, seluruh warisan itu telah digunakan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kehidupan orang lain. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari pengabdian. Ketika semua orang larut dalam keharuan dan tangis, Rano berdiri pelan dan melangkah keluar kamar. Ia tak meminta pujian, tak mengharapkan imbalan. Ia hanya ingin kembali menyemen dinding pavilion, seperti semula. Tapi langkahnya terhenti di ambang pintu. Suara berat Raimon memanggilnya dari belakang. "Rano, mulai hari ini, kau bukan kuli bangunan lagi. Kau saudaraku." 3 hari berlalu sejak jarum terakhir ditancapkan. Seluruh rumah Wibisana kini berubah menjadi lautan sukacita dan rasa syukur. Ibu Maya bukan hanya membuka mata, tapi sudah bisa duduk, mengenali wajah-wajah yang ia cintai, bahkan berbicara meski masih lemah. Para dokter hanya bisa menggeleng tak percaya. Secara medis, ini mustahil. Jaringan otaknya seharusnya sudah rusak, ujar salah satu spesialis saraf. Tapi kenyataan berdiri lebih kuat dari teori manapun. Raimon mengumumkan secara pribadi bahwa proyek pavilion dihentikan sementara. "Kami ingin fokus pada keajaiban yang baru saja terjadi," ujarnya. Di dalam rumah, pelayan-pelayan membungkuk hormat setiap kali Rano melintas. Namun Rano tetap seperti biasa, makan di dapur pelayan, mencuci piringnya sendiri, dan menyapu lantai kamar tidurnya sendiri yang sederhana. Ia menolak pindah ke kamar tamu yang mewah. Namun sikap itu justru membuat Raimon semakin kagum. Di tengah pesta kecil yang digelar keluarga besar untuk merayakan kesembuhan Ibu Maya, Raimon berdiri di depan semua orang dan memegang bahu Rano. "Bapak Ibu sekalian, hari ini saya memperkenalkan seseorang yang tidak hanya menyelamatkan ibu saya, tapi juga mengubah cara pandang saya tentang hidup. Mulai sekarang, Rano bukan hanya kuli bangunan, bukan juga tamu, dia adalah saudara saya." Semua tamu terpana. Beberapa yang semula memandang Rano dengan sinis kini membungkam. Ibu Maya yang duduk di kursi roda, mengangkat tangannya perlahan dan menggenggam tangan Rano, menatapnya dengan penuh cinta seorang ibu. "Terima kasih,
"Nak, kau telah menghidupkan jiwaku kembali," bisikannya membuat air mata tumpah dari mata semua yang hadir. Malam itu, Rano kembali duduk di bawah pohon beringin tempat ia biasa istirahat. Ia memandang langit, mengingat wajah gurunya. "Guru, aku hanya menjalankan tugas. Tapi dunia sekarang melihatku berbeda. Aku takut kehilangan diriku sendiri," gumamnya pelan. Angin malam berhembus sejuk, seolah menjawab bahwa jalan hidup Rano memang baru saja berubah, dan tak akan pernah sama lagi. Esok harinya, nama Rano mulai terdengar di luar rumah Wibisana. Seorang jurnalis dari media nasional yang mendengar kabar keajaiban itu diam-diam menyelidiki. Tanpa wawancara, tanpa kamera, hanya lewat cerita para pelayan, perawat, dan dokter. Hasil penyelidikan itu dimuat sebagai artikel berjudul, "Sang Penusuk Tiga Jarum, Penyembuh atau Karunia Ilahi." Artikel itu viral. Rano yang tidak pernah punya ponsel pun, tiba-tiba jadi nama yang dicari di seluruh Indonesia. Tawaran demi tawaran datang. Acara TV, sponsor herbal, pengobatan alternatif, bahkan tawaran untuk mendirikan klinik. Tapi Rano hanya menunduk dan menjawab, "Saya bukan penyembuh. Saya hanya menjalankan takdir." Namun di dalam diamnya, ia mulai berpikir, jika Tuhan mengizinkan ia menyembuhkan satu ibu, apakah mungkin ia bisa menyelamatkan lebih banyak lagi? Dan di sudut lain kota Jakarta, para dukun palsu dan oknum paranormal mulai merasa terganggu. Nama Rano mengancam bisnis kotor mereka. Sebuah bayangan gelap mulai bergerak dalam diam, menyusun rencana. Mereka tahu, jika lelaki sederhana itu tidak dihentikan, ia bisa mengguncang dunia yang selama ini mereka kuasai. Pagi itu, halaman rumah Wibisana dipenuhi wartawan. Mobil-mobil media berjajar rapi, dan para jurnalis berdiri di balik garis penjagaan, mengangkat kamera dan mikrofon ke arah gerbang. Berita tentang kuli bangunan penyembuh ibu konglomerat telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Rano, yang tak pernah peduli dunia luar, tiba-tiba menjadi pusat perhatian nasional, dan tanpa ia sadari, juga internasional. Namun di dalam rumah, Rano tetap sama. Ia masih mengenakan baju kerja lusuh, masih membantu pelayan membawa piring ke dapur, dan masih tidur di kamar kecil di dekat taman belakang. Ia menolak saat Raymond hendak membelikan pakaian mahal atau memberinya kendaraan pribadi. "Saya bukan orang besar, Tuan. Saya cuma hamba yang menjalankan titah alam," jawabnya tenang. Tapi justru karena kesederhanaannya itulah, rasa hormat Raymond makin tumbuh dalam. Suatu malam, Raymond memanggil Rano ke ruang kerja pribadi. Di sana, terpampang grafik saham, potret para petinggi dunia, dan berita-berita besar tentang Wibisana Group. "Rano," kata Raymond pelan, "aku ingin memperkenalkanmu kepada para pemimpin besar di Asia. Aku ingin dunia tahu, bahwa kamu bukan hanya pahlawan keluargaku, tapi simbol harapan untuk semua." Rano hanya tersenyum tipis, menatap bingkai foto sang guru yang ia bawa di saku. "Jika itu bisa menolong lebih banyak jiwa, maka saya bersedia." Namun tidak semua orang bahagia melihat kejayaan Rano. Di balik layar, para dukun komersil, paranormal palsu, dan oknum penyembuh abal-abal mulai resah. Bisnis mereka mulai merosot, pasien-pasien mereka mulai ragu. Salah satu dari mereka, pria licik bernama Damar Sakti, pemilik padepokan penarik rezeki gaib, merasa terancam. "Orang seperti Rano, harus dibungkam sebelum menggerus semua yang kita bangun," geramnya. Damar lalu mengumpulkan para dukun bayaran dari seluruh Jawa Barat. Mereka merancang fitnah besar, membuat rekayasa video yang seolah-olah Rano melakukan ritual sesat di tengah malam. Video itu diedarkan diam-diam ke media sosial dan grup WhatsApp masyarakat. Tak butuh waktu lama, nama Rano mendadak berubah dari penyelamat menjadi penyihir. Di hari yang sama, salah satu acara televisi besar mencoba menjebak Rano dalam wawancara live. Host acara bertanya dengan nada tajam, "Anda mengklaim menyembuhkan tanpa ilmu medis. Apakah Anda sadar bisa dituduh menyebarkan praktik supranatural ilegal?" Wajah Rano tetap tenang, matanya teduh. "Saya tidak menyebarkan apa-apa. Saya hanya membantu seorang anak menyelamatkan ibunya. Selebihnya, itu kehendak Tuhan." Meski Rano menjawab dengan bijak, media sosial sudah terbelah. Ada yang membela, tapi tak sedikit yang mencaci. Foto-fotonya dijadikan meme, ditertawakan, difitnah. Bahkan di jalanan, beberapa orang mulai menunjuk-nunjuk dan berbisik saat ia lewat. Rano hanya menunduk. Ia tidak marah, tidak sedih.
Ia hanya mengulang doa yang dulu diajarkan gurunya, jika cahaya tak diterima di bumi, maka biarkan ia bersinar di langit. Namun satu hal tak bisa dibantah, fitnah itu telah menyakiti banyak orang di sekelilingnya. Salah satunya adalah Mbak Sri, yang sejak awal membela Rano. Suatu malam, ia menangis di dapur sambil berkata, "Mas Rano, kenapa orang jahat lebih gampang didengar daripada orang baik?" Rano menggenggam tangannya lembut. Karena cahaya yang terlalu terang, membuat mata yang terbiasa dalam gelap merasa silau. Beberapa hari setelah badai fitnah menyerang, suasana rumah keluarga Wibisana berubah suram. Ibu Maya, meski tubuhnya makin pulih, mulai merasa gelisah. Ia menatap televisi yang terus menayangkan kontroversi seputar Rano. "Anak itu menyelamatkanku, kenapa dunia menyakitinya?" bisiknya lirih. Raimon mendekap ibunya, erat, wajahnya muram, bukan hanya karena kesedihan, tapi karena rasa bersalah yang makin menumpuk. Raimon akhirnya menggelar konferensi pers besar di ballroom hotel bintang 5 miliknya. Dihadiri media dari dalam dan luar negeri, ia berdiri tegak di depan ratusan kamera dan mengatakan dengan suara lantang, "Hari ini saya berdiri bukan sebagai CEO Wibisana Group. Saya berdiri sebagai seorang anak yang diselamatkan oleh lelaki berhati suci. Rano adalah saudaraku, dan siapapun yang menyakitinya, telah menyakiti keluargaku." Kata-kata itu mengguncang media sosial. Banyak yang mulai berbalik arah, membela Rano dan mengecam para penyebar fitnah. Namun Rano tidak hadir dalam acara itu. Ia menolak tampil. Di saat semua mata tertuju padanya, ia justru pergi menyendiri ke makam gurunya di kaki Gunung Lawu. Di sana, di bawah rinai hujan, ia bersujud di atas pusara batu tua yang hanya bertuliskan, Kisaka Tirta. "Guru, dunia terlalu gaduh. Apakah aku benar menjalani jalan ini?" Jawaban itu datang dalam bentuk angin dingin yang menyapu wajahnya, membawa aroma hutan dan tanah basah. Rano membuka mata dan tersenyum tipis. "Aku mengerti, Guru, aku tidak menyembuhkan untuk dikenal. Aku menyembuhkan untuk menebus hidup yang pernah kau selamatkan dulu." Karena itulah dulu sang guru menyelamatkan Rano dari sekarat akibat penyakit paru-paru saat ia masih kecil, agar hidupnya kelak jadi cahaya bagi yang lain. Sepulang dari Lawu, Rano mendapati Raimon telah menunggunya di ruang tamu. Wajah pria itu tidak seperti pengusaha besar, melainkan seperti seorang saudara yang kehilangan sesuatu. "Rano, aku minta maaf. Aku terlalu diam waktu semua itu terjadi. Tapi mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu." Rano hanya menatapnya lama, lalu mendekat dan memeluk Raimon tanpa kata. Pelukan dua dunia yang berbeda, kemewahan dan kesederhanaan, kekuasaan dan ketulusan, namun kini berpadu jadi satu. Keesokan harinya, Raimon secara resmi mengumumkan bahwa Rano akan menjadi salah satu pendiri Yayasan Tiga Jarum, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kesehatan rakyat miskin. "Saya tak tahu soal manajemen," kata Rano, malu-malu, "tapi saya tahu satu hal, orang yang sakit, tak boleh ditinggalkan." Kata-katanya singkat, tapi menamparkan semua birokrat kesehatan negeri. Dengan status baru itu, Rano mulai keliling kampung-kampung miskin, menyembuhkan dengan cara sederhana, sentuhan, doa, dan keikhlasan. Ia menolak honor, hanya menerima ucapan terima kasih. Banyak orang menyebutnya, orang gila yang tidak tahu harga dirinya. Tapi bagi Rano, harga tertinggi manusia bukan pada berapa banyak yang ia miliki, tapi berapa banyak yang sanggup ia beri. Dan di balik semua itu, Ibu Maya memperhatikan Rano dari jauh. Di suatu malam, saat mereka duduk berdua di teras rumah besar, Ibu Maya memegang tangan Rano dan berkata pelan, "Kau bukan cuma penyelamatku, kau anakku juga. Kau lahir dari kasih, bukan dari rahim. Tapi di hatiku, tak ada bedanya." Rano menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menangis seperti anak kecil. Popularitas Rano yang kian melejit sebagai penyembuh rakyat, membuatnya tidak hanya dikagumi, tetapi juga diam-diam dibenci. Di balik layar, beberapa petinggi perusahaan pesaing Raimon, yang selama ini bergantung pada pencitraan dan strategi belaka, merasa panas melihat ketulusan dijadikan poros kekuatan. "Anak itu bukan siapa-siapa. Bagaimana bisa dunia lebih percaya padanya daripada kita?" ujar salah satu CEO pesaing dalam rapat tertutup. Sementara itu, Damar Sakti, dukun palsu yang pernah memfitnah Rano, kembali dengan cara yang lebih licik. Kali ini, ia menyuap seorang pasien miskin untuk pura-pura mengalami kerusakan saraf setelah disentuh oleh Rano.
Video rekayasa itu disebarkan secara masif, disunting agar terlihat dramatis. Di dalamnya, pasien menggigil dan berteriak kesurupan. Media sosial kembali gempar, tagar-tagar Rano penipu kembali trending. Berita bohong itu menyebar begitu cepat. Yayasan 3 Jarum diteror, klinik-klinik gratis yang baru dirintis mulai dilempari batu. Relawan takut, bahkan Basri, pelayan setia yang dulu membela Rano, diserang secara verbal saat belanja di pasar. Pendukung dukun sesat, hardik seseorang padanya. Basri pulang sambil menangis, dan malam itu ia jatuh sakit karena tekanan batin. Raimon murka, ia datangi langsung redaksi yang menyebarkan berita hoaks dan mengancam akan membawa perkara ini ke meja hijau. Tapi Rano justru bersikap berbeda. Biarkan mereka bicara, fitnah bukan sesuatu yang harus dibalas dengan kemarahan, melainkan dengan waktu. Jawaban itu menamparkan semua orang yang sudah meledak-ledak dalam kemarahan. Bahkan Ibu Maya, yang tadinya ingin membuat pernyataan resmi, hanya bisa terdiam dan menatap Rano dengan air mata bangga. Namun, tekanan demi tekanan mulai menggerus batin Rano. Di suatu malam, ia kembali mengunjungi makam Ki Saka Tirta. Hujan mengguyur, angin kencang menerpa tubuhnya. Di sana, ia bersimpuh dan menangis dalam diam. "Guru, aku lelah. Dulu aku pikir menolong orang adalah tugas yang suci. Tapi kenapa setelah menolong, justru yang datang adalah luka?" Petir menyambar di kejauhan, seakan menjawab jeritan hatinya. Saat kembali dari Lawu, wajah Rano terlihat jauh lebih tenang. Ia tak lagi mencari pembenaran, tak juga berusaha menjelaskan. Ia hanya terus berjalan, membantu, dan mendengar. Dalam diam, kehadirannya menyembuhkan lebih banyak orang, bukan hanya tubuh, tapi hati. Anak-anak miskin mencium tangannya dengan hormat. Ibu-ibu menangis saat disapa, dan para relawan yang sempat mundur, satu persatu kembali. Kebangkitan itu membungkam para pembenci. Bahkan video rekayasa tentang pasien palsu terbongkar oleh seorang jurnalis muda idealis. Dalam waktu semalam, publik kembali berpihak pada Rano. Kali ini lebih kuat, lebih yakin, karena mereka melihat bahwa kebaikan yang sejati tak butuh pembelaan, ia akan membela dirinya sendiri lewat bukti. Di tengah semua itu, Raimon memeluk Rano di depan puluhan relawan dan berkata, "Aku pernah bilang kau saudaraku. Tapi sekarang aku sadar, kau bukan hanya itu. Kau adalah guru kami semua." Dan dari belakang, Ibu Maya menyusul, memeluk keduanya dan berbisik, "Kita bukan darah, tapi kita satu hati." Dan itu lebih abadi dari silsilah manapun. Hari itu, suasana di Yayasan 3 Jarum terasa berbeda. Udara lebih hening, seolah menyimpan sesuatu yang akan terungkap. Rano duduk di hadapan para relawan dan pasien yang menunggu giliran, namun kali ini ia tidak langsung membuka praktik. Ia meminta waktu sebentar untuk berbicara. Wajahnya tenang, namun sorot matanya dalam. "Hari ini aku ingin kalian tahu, siapa aku sebenarnya, dan dari mana semua ini berasal," katanya pelan. Semua yang hadir terdiam, suasana mendadak sunyi. Rano berdiri, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari tasnya. Di dalamnya, tersimpan secarik kain putih kusam dan sepotong kayu kecil berbentuk tusuk runcing, bukan untuk menyakiti, tapi sebagai alat yang diwariskan. "Ini, peninggalan terakhir dari guruku, Ki Saka Tirta. Dulu, aku bukan siapa-siapa. Anak kampung yang tubuhnya lemah, batuk darah setiap hari, dan menunggu ajal." Suara Rano mulai bergetar. "Saat keluargaku tak sanggup membawa ke rumah sakit, datanglah seorang lelaki tua membawa karung goni, janggut putih panjang, dan tatapan seperti air dan api sekaligus. Dia bilang aku belum boleh mati. Dia ajarkan aku ilmu penyembuhan, bukan dengan syarat tumbal, tapi dengan syarat pengabdian. Ia berkata, barang siapa menyelamatkan satu nyawa, maka ia telah menyelamatkan seluruh dunia." Wajah-wajah di ruangan mulai dibasahi air mata. Bahkan Raimon, yang berdiri di pojok ruangan, tak sanggup menahan gejolak haru di dadanya. "Tapi aku bukan pewaris utama," lanjut Rano. "Ada murid-murid lain, tapi mereka meninggalkan jalan itu karena tergoda uang dan kuasa. Hanya aku yang tersisa." Maka sang guru berpesan, "Gunakan 3 jarum itu hanya untuk yang benar-benar kau cintai. Karena setelah ketiga jarum itu habis, kau akan kehilangan seluruh daya penyembuhanmu." Kalimat itu membuat semua orang terpana. "Apa maksudnya, Mas Rano? Sekarang ilmu itu sudah habis?" tanya salah satu relawan dengan suara gemetar. Rano tersenyum pelan. "Ya, setelah Ibu Raimon sembuh,
Aku tahu, kekuatanku sudah padam. Bukan karena aku tak bisa menyembuhkan lagi, tapi karena yang menyembuhkan sejak awal, bukan aku. Itu hanya perantara. Kini, aku hanyalah manusia biasa. Tapi satu hal yang masih kupunya, hati. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar. Bukan karena kekaguman, tapi karena rasa hormat yang tak bisa dilukiskan kata-kata. Orang-orang berdiri satu persatu, menangis sambil memeluk Rano. Mereka bukan sedang menyembah seorang penyembuh, tapi menghormati seseorang yang telah mengorbankan seluruh hidupnya tanpa meminta imbalan sepeser pun. Saat malam menjelang, Rano duduk di beranda klinik bersama Raimon dan Ibu Maya. Langit malam penuh bintang. Jadi sekarang kamu, bukan siapa-siapa lagi? Tanya Ibu Maya lembut. Rano tertawa kecil. Dari dulu pun saya bukan siapa-siapa, Ibu. Saya hanya sempat dipinjamkan sedikit cahaya. Kini, cahaya itu sudah kembali ke langit. Ibu Maya menggenggam tangannya. Tapi hatimu, tak pernah padam. Dan di kejauhan, di balik langit malam yang tenang, seakan ada sosok berjubah putih, berdiri di atas awan, tersenyum tenang. Kisaka Tirta, sang guru, yang tahu bahwa ajarannya telah ditanamkan pada tanah yang benar. Dan pohon yang tumbuh dari benih itu, kini telah memberi perlindungan bagi banyak jiwa yang tersesat dan terluka. Beberapa bulan telah berlalu sejak Rano mengungkap bahwa kekuatan penyembuhannya telah padam. Namun, keajaiban yang ia tinggalkan masih hidup di hati banyak orang. Klinik gratis Yayasan 3 Jarum kini tersebar di 5 kota besar, bukan dengan ajian atau jarum sakti, tapi dengan cinta, pelayanan tulus, dan para relawan yang terinspirasi oleh keteladanan seorang kuli bangunan yang pernah menyembuhkan dengan tangan kosong. Namun tubuh Rano mulai melemah. Ia sering batuk di malam hari, sesekali disertai darah. Raimon dan Ibu Maya khawatir. Mereka memohon agar Rano dirawat di rumah sakit terbaik. Tapi Rano menolak dengan tenang. Kalian lupa, aku dulu memang sakit. Guru hanya menunda kematianku, bukan membatalkannya. Kini waktuku benar-benar tiba, dan aku tak menyesal sedikit pun. Pada suatu malam yang sejuk, Rano meminta diantar kembali ke Gunung Lawu. Aku ingin menghembuskan napasku di tempat aku diselamatkan, dan menyerahkan hidupku kembali pada tanah yang menumbuhkan jiwaku. Dengan berat hati, Raimon dan Ibu Maya menuruti. Mereka mendirikan sebuah tenda sederhana di kaki gunung, dan di sana, Rano menghabiskan malam-malam terakhirnya, ditemani doa dan cahaya rembulan. Di malam terakhir, saat udara begitu hening dan bintang bertabur di langit, Rano duduk bersila menghadap timur. Ia memejamkan mata, mulutnya bergetar melafal doa yang dulu selalu ia panjatkan. Lalu, perlahan, tubuhnya condong ke depan, dan jatuh ke pelukan bumi, senyumnya mengembang, damai, seolah bertemu kembali dengan sang guru di batas antara dunia dan akhir. Keesokan harinya, berita wafatnya Rano mengguncang negeri. Ribuan orang datang ke pemakamannya, dari petani, pedagang, sampai tokoh-tokoh besar yang pernah ia tolak bantuannya karena tidak tulus. Namun yang paling menggugah, adalah ribuan warga miskin yang rela berjalan kaki hanya untuk mengucapkan terima kasih terakhir. Mereka datang bukan karena kehilangan penyembuh, tapi karena kehilangan cahaya hati. Raimon membangun sebuah monumen kecil di tempat peristirahatan terakhir Rano. Bukan bangunan megah, hanya batu sederhana dengan ukiran Rano, kuli yang mengubah dunia, tanpa meninggikannya. Dan di bawahnya, ditulis kalimat peninggalan gurunya. Barang siapa menyelamatkan satu nyawa, maka ia telah menyelamatkan seluruh dunia. Yayasan 3 Jarum tetap berjalan. Kini mereka melatih para pemuda untuk menjadi pelayan masyarakat, tanpa sihir, tanpa alat, hanya dengan kasih dan kesabaran. Setiap tahun, di tanggal kematian Rano, ratusan lilin dinyalakan di halaman Gunung Lawu, sebagai penghormatan untuk lelaki yang tak pernah meminta dunia mengenalnya, tapi justru dikenang oleh dunia. Dan di malam-malam sunyi, kadang terdengar angin bertiup membawa bisikan, seperti suara lembut penuh kedamaian. Selama kau tulus, kau tak pernah sendiri. Suara itu mungkin hanya angin, tapi bagi yang percaya, itu adalah Rano, yang kini telah kembali menjadi cahaya abadi di langit kehidupan.